Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam kenal, saya Hari Kesawa Wibowo. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu dalam kondisi sehat, dijauhkan dari COVID, dan mudah-mudahan kita semua sehat dan sukses selalu. Dan mudah-mudahan pula COVID segera enyah dari bumi Indonesia dan mungkin dunia. Oke, pada pagi hari ini sebetulnya kita akan berbicara sesuatu yang kekinian, cuman akan saya bawakan dengan rileks aja. Sebetulnya paling enak kita ngomong tema hari ini mengenai digitalisasi ekonomi. Ini lebih enak sebetulnya kalau kita bisa melakukan secara interaktif, lalu kita bisa diskusi, saling sapa, saling melihat. Cuman karena kondisi dan situasi, ya sudah, saya akan ngobrol sendiri terlebih dahulu, nanti mungkin kalau ada pertanyaan, ada yang terlintas, ada sesuatu yang ingin didiskusikan, Bapak Ibu sekalian tadi sesuai yang disampaikan oleh MC dapat chat, nanti akan dijawab di akhir session. Kalau memang nanti masih tidak ada waktu untuk di akhir session, ya akan saya jawab secara online. Boleh nanti juga tinggalkan alamat email biar bisa saya jawab secara online. Intinya sebetulnya kita akan ngobrol-ngobrol, sharing lah, sebetulnya pengennya sharing. Itu tadi interaktif, Bapak bisa sharing ke saya bisa sharing ke Bapak tentang digitalisasi ekonomi khususnya lalu yang terkait dengan perpajakan, kira-kira isunya apa sih? Nah, gitu. Kalau kita berbicara digitalisasi perpajakan, kantor pajak mau ngapain sih? Lalu apakah kira-kira pada peraturan apa sih yang terkait dengan digitalisasi? Tentu kantor pajak atau dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, suka nggak suka harus terus mengikuti perkembangan teknologi, mengikuti perkembangan cara bertransaksi wajib pajak, mengikuti perkembangan dari perkembangan teknologi, semua harus diikuti dan jangan sampai terjadi, taruh kata kalau dari versi pemerintah ada loss penerimaan atau ada hal yang pajak yang nggak terpajaki, ada suatu transaksi yang nggak terpajaki. Karena kalau menurut data itu untuk tahun pajak 2018, ya, ekonomi digital yang berlalu lintas di Indonesia itu sudah ada sekitar, konon katanya, ini datanya ini dari Google aja, yang di Google aja itu sudah mencapai 27 miliar USD. Luar biasa. Hanya pertanyaannya apakah yang lalu lintas seperti itu, transaksi seperti itu sudah terpajaki. Nah, disitulah mungkin nanti kita akan bahas, ada dua peraturan, bagaimana peraturan itu inginnya dari versi pemerintah itu pengennya menciptakan. Sebelum masuk ke peraturan yang nanti akan kita bahas, mungkin saya akan bercerita atau ngobrol tentang sebetulnya digitalisasi itu apa sih, dan gitu, biar kita mempunyai pemahaman yang sama terlebih dahulu. Sebetulnya yang dimaksud digitalisasi ekonomi itu sebetulnya apa sih? Ini kalau saya mengutip dari report G20 itu dikatakan bahwa ekonomi digital itu mengacu kepada berbagai aktivitas ekonomi, ya, meliputi penggunaan informasi dan pengetahuan digital sebagai faktor kunci produksi, sebagai jaringan informasi modern information network, sebagai ruang aktivitas, dan sebagai efektivitas penggunaan information and communication technology ICT. Jadi digital ekonomi ini sebetulnya cakupannya sangat luas, karena di sana akan meliputi penggunaan informasi itu sendiri,
dan juga digital itu sebagai ruang untuk melakukan aktivitas dari pelaku usaha atau mungkin kalau dalam bahasa pajak sebagai ruang aktivitas kantor pajak. Itu kalau kita mengutip dari report G20, pertemuan G20. Juga sebenarnya itu juga OECD juga hampir mendefinisikan yang mirip-mirip lah dengan apa yang didefinisikan di tadi pertemuan G20, bahwa kalau OECD menekankan bahwa kalau kita berbicara digitalisasi ekonomi, itu tidak hanya terbatas kita berbicara e-commerce sebetulnya, tapi sebetulnya meliputi seluruh sektor ekonomi digital, atau penggabungan beberapa teknologi. Lalu di situ juga mungkin ada infrastruktur fisik, ada teknologi digitalnya, mungkin ada broadband lines, ada router, ada perangkat yang digunakan untuk mengakses, mungkin ada Google, ada Salesforce, dan ada aplikasi yang memiliki power. Di situ mungkin ada data analitik, cloud computing. Itu pada dasarnya kalau kita berbicara tentang digital ekonomi, itu nggak hanya e-commerce, tapi mungkin kita akan berbicara sebetulnya taruh kata mobile internet, big data, internet of things, automation, knowledge, dan cloud teknologi. Itu sebetulnya digitalisasi. Nah, ini saya bercerita tentang digitalisasi ekonomi karena ini sebetulnya adalah background kenapa lahir nanti PMK 48 dan per 12 yang akan kita bicarakan. Kalau kita berbicara ekonomi digital, kita akan semua paham atau akan sangat mengetahui bahwa dunia digital itu udah borderless lah, sudah dunia tanpa batas. Nah, dari aspek perpajakan ini akan banyak menimbulkan isu-isu perpajakan karena dengan dunia tanpa batas, dunia maya, ya, ini hak pemajakan itu akan menjadi kadang akan sulit ditentukan. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian ingat di OECD BEPS Action 1 terutama, ya, bahwa ekonomi digital ini akan menimbulkan permasalahan minimal ada di 2, yaitu tentang pajak penghasilan sebagai direct tax dan indirect tax itu pajak pertambahan nilai. Nah, karena kalau isu BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, ini banyak multinational company itu yang karena memanfaatkan mungkin gap peraturan, memanfaatkan treaty yang belum lengkap, itu akhirnya nggak membayar pajak dimanapun atau membayar pajak dengan jumlah yang sangat minimal hanya di satu negara. Itu makanya di OECD BEPS Action itu juga sudah banyak disadari bahwa yang utama itu terutama mungkin multinational company itu pasti akan berusaha, isu pertama yang diunggah oleh OECD itu mengatakan bahwa banyak multinational company akan meminimalisasi pajak di negara pasar dengan menghindari taxable, ya. Minimalisasi pajak di negara pasar. Nah, ini kayaknya ini Indonesia banget nih, ya, meminimalisasi pajak di negara pasar, karena suka nggak suka saat ini Indonesia lebih banyak menjadi pasar dibanding sebagai negara penghasil atau yang memproduksi. Nah, lalu yang kedua juga isu mengenai pengenaan withholding tax yang rendah atau tidak sama sekali di negara sumber. Nah, ini kan mereka taruh kata sumbernya dari mungkin Eropa, withholdingnya tidak ada, sementara di negara pasar juga terhindar, ya.
Atau jadi dua-duanya akhirnya negara nggak ada yang memungut pajak. Nah, lalu yang ketiga yang katanya isu juga pengenaan pajak yang rendah atau tidak sama sekali di tingkat penerima penghasilan. Ini juga menjadi isu. Lalu tidak ada pemajakan kini dari keuntungan perusahaan. Jadi itu ending-endingnya karena digitalisasi ini kalau secara PPh itu yang akan menjadi isu. Nah, sekarang bagaimana kalau karena ini nanti menyangkut dengan taruh kata yang akan peraturan yang akan kita bahas hari ini, itu sebetulnya lebih terkait kepada indirect tax. Itu dalam hal ini adalah pajak pertambahan nilai. Kalau pajak pertambahan nilai, mungkin Bapak Ibu sekalian udah aware banget, pemungutan pajak itu sebetulnya pada konsep dasarnya itu adalah berbasis kepada tujuan. Jadi tujuannya ada di mana, dikonsumsi di mana, pengenaan pajaknya ada di sana. Makanya hal ini bisa dimengerti apabila misal ekspor menjadi 0%. Karena memang akan dikonsumsi di luar daerah pabean atau di luar Indonesia, makanya dikenakan 0%. Nah, sekarang bagaimana apabila ternyata ada barang atau jasa yang akan dikonsumsi di dalam negeri? Ya, di dalam negeri. Oke, kalau barang itu adalah barang berwujud, itu kita sudah punya gerbang. Itu mungkin bea cukai, mungkin bea cukai lah penjaga utamanya, akan mudah terdetek kalau itu impornya adalah barang berwujud. Nah, kalau kita berbicara di ekonomi digital, nah ternyata sekarang banyak hal barang yang tidak berwujud atau jasa itu yang lalu lintasnya sangat luar biasa dan sebetulnya dikonsumsi atau dimanfaatkan, pemanfaatannya berada di dalam daerah Indonesia. Nah, ini akan menimbulkan permasalahan apabila terhadap hal-hal yang itu tadi saya sebutkan. Kalau impor barang, PPN sudah dijaga uangnya oleh bea cukai, ya kan? Sekarang kalau jasa dan intangible, padahal kita semua tahu rata-rata mungkin pegawai SF di kantor aja saya lihat sering transaksi taruh kata beli film masuk ke Netflix atau ke YouTube atau kemana pun itu. Sebetulnya kan kita sedang atau orang Indonesia sedang berbelanja. Nah, hal-hal itu yang belum terjangkau selama ini. Padahal kalau itu dijual oleh wajib pajak Indonesia, itu harus bayar PPN loh, terutang PPN, PKP untuk jumlah terutang. Nah, tentu menjadi tidak adil. Kita akan kalah saing terus karena minimal sudah beda 10%. Nah, hal-hal itu sebetulnya yang melatar belakangi isu perpajakan di digitalisasi ekonomi. Sadar bahwa ini akan menciptakan sebuah persaingan yang tidak sehat. Nah, itulah nanti sebetulnya background inilah yang akan kita bahas di dalam peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah di bulan Juli. Di bulan Juli bahwa kan mungkin next slide, Ruth. Next slide. Ya. Next. Nah, itu tadi sebetulnya background dari dua peraturan yang akan kita bahas
pada siang hari ini, yaitu PMK 48/PMK 03 2020 dan Per 12 PJ 2020. Bahwa konsep dasarnya itu tadi, bahwa PMK 48 itu mengatur tata cara penunjukan pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan surat elektronik atau biasa sistem elektronik. Mohon maaf itu kayaknya typo, sistem melalui surat elektronik, biasa disingkat PMSE, typo atau apa itu. Oke. Lalu Per 12 ini batasan kriteria tertentu pemungut serta penunjukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean melalui sistem elektronik. Nah, Per 12 ini merupakan peraturan lebih lanjut, peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari PMK 48, jadi memang harus kita bahas secara bersama-sama. Saya ulangi lagi bahwa dalam pembahasan ini mindset kita atau yang akan kita bahas pertama adalah lingkupnya adalah pajak pertambahan nilai. Yang kedua, menyangkut barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Karena memang di era digital ini dua hal ini yang selama ini miss atau belum dikenakan PPN. Karena kalau untuk barang berwujud itu tadi sudah saya sebutkan, itu sudah dilakukan pemungutan oleh bea cukai. Nah, terhadap barang yang tidak berwujud dan jasa kena pajak ini yang selama ini banyak orang Indonesia yang berbelanja menggunakan atau membeli dari luar daerah pabean, ini semua, dan konsepnya dari luar daerah pabean dan melalui sistem elektronik. Dari hari ini yang kita bahas, mindset kita adalah pertama pajak pertambahan nilai, kedua itu menyangkut barang tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang dibeli, ini bahasa mudahnya ya, yang dibeli atau diperoleh dari melalui sistem elektronik itu. Nah, jadi biasa mungkin Bapak Ibu sekalian kalau di perpajakan itu disingkat langsung PMSE, perdagangan melalui sistem elektronik, disingkat PMSE. Nah, jadi PMSE ini perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Itu konsepnya itu. Nah, yang kita bicarakan nanti akan barang kena tidak berwujudnya atau jasa kena tidak berwujudnya berupa apa. Nah, kan gitu. Kita batasi lagi bahwa barang yang kita bicarakan hari ini adalah berarti karena kita sedang berbicara ekonomi digital, kita sedang berbicara tentang barang digital dan jasa digital. Ya. Barang digital itu apa sih? Nah, mungkin kalau bahasa pajaknya ini barang kena pajak tidak berwujudnya atau barang digitalnya apa sih? Ini adalah barang tidak berwujud yang berbentuk informasi elektronik atau digital, yang meliputi barang yang merupakan hasil konversi atau pengalih wujudan dari barang yang secara originalnya berbentuk elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada piranti lunak, multimedia, dan atau data elektronik. Ya, jadi kalau kita baca definisinya, ini ya yang penting pokoknya barang tidak berwujud dan berbentuk elektronik, terserah mau berupa apa. Yang penting mungkin Bapak Ibu sekalian, barang digital itu apa sih? Mungkin contoh paling gamblang itu ya mungkin musik, mungkin film. Nah, nanti perkembangannya akan lain.
banyak hal, ya banyak hal. Itu. Lalu ada tadi kalau jasa tidak jasa kena pajak dari luar dari pabean di sini, karena kita berbicara tentang perpajakan digital, tentu yang kita bicarakan adalah jasa digital. Ya. Jasa digital ini adalah jasa yang dikirim melalui internet atau jaringan elektronik, bersifat otomatis atau melibatkan sedikit campur tangan manusia, atau tidak mungkin untuk memastikannya tanpa ada teknologi informasi termasuk, tetapi tidak terbatas pada layanan jasa berbasis piranti lunak. Ini kalau untuk mengambil contohnya saat ini mungkin penyedia platform atau apapun itu, karena sebetulnya ini masih tumbuh kembang terus terhadap bentuknya, itu sebenarnya masih tumbuh kembang, belum memperoleh. Saat ini Bapak Ibu sekalian tentu aware bahwa banyak perusahaan startup dengan inovasinya segala macam. Nah, itu oleh pemerintah mulai diatur apabila ternyata dan kadang letak dari server itu sendiri ada di mana juga itu sesuatu yang nggak jelas ya. Jadi nanti akan ada ketemu istilah tentang PMSE, lalu ada PPMSE, penyelenggaranya. Orang lupaan megangnya HP-mu. Mohon maaf, kayaknya ada yang noise untuk kalau ini mungkin atas nama apa nih Ibu atau Bibi Rizky Ananda, mohon untuk di halo, mungkin host bisa tolong untuk di mute karena suaranya ganggu. Halo. Mungkin sekalian punya Ibu Emi Setiawati, host mohon untuk di mute karena suara dari luar masuk dalam forum apa ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Terima kasih. Saya lanjut. Jadi itu tadi tentang PMK yang akan kita bahas, PMK 48 dan Per 02. Next slide. Ini sebetulnya tadi sudah saya balik, latar belakangnya saya sudah bercerita panjang kali lebar. Intinya sebetulnya kalau ini versi resminya, tadi adalah background akademisnya, sebetulnya saya paparkan adalah background akademisnya. Kenapa sih tentang barang digital, jasa digital perlu diatur, karena backgroundnya itu tadi sebenarnya naskah akademisnya seperti itu tadi yang saya ceritakan. Ini background secara legal draftingnya itu memenuhi pasal 6 undang-undang, lalu stabilitas keuangan, lalu memberikan kepastian hukum, dan tentunya di sini ada fungsi penerimaan pajak. Bagaimana agar pembajakan itu terhadap transaksi nggak ada yang lolos dari pajak. Karena konon katanya yang nggak boleh lolos itu ada dua hal, yaitu kematian dan pajak, itu katanya nggak boleh lolos, kata orang seperti itu. Jadi ini sebetulnya background secara latar belakang dan tujuan secara bahasa mudahnya. Oke, next slide. Nah, ini tadi yang saya bercerita bahwa kalau kita berbicara PMK 48 dan Per 12, ya, ini subjek yang diatur di dalam Per ini, ya, dalam PMK ini, PMK dan Per ini, subjeknya ada 4. Yang pertama, pedagang luar negeri. Yang kedua, penyedia jasa luar negeri. Yang ketiga, penyelenggara PMSE.
perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri. Yang keempat, penyelenggara PMSE dalam negeri. Ini terhadap 4 subjek itu, nanti mungkin sebagian, karena belum semuanya ditunjuk, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang nantinya akan menjadi pemungut PPN PMSE, pemungut PPN pajak masukan, perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, ini memang tadi kenapa sih pedagang luar negeri kok juga ditunjuk sebagai pemungut PPN, ya kan? Tadi sebenarnya backgroundnya sudah saya ceritakan. Nah, pedagang luar negeri memasarkan di Indonesia, ya kan? Memasarkan di Indonesia, kita membayar ke mereka. Kalau pengusaha dalam negeri udah pasti harus bayar PPN. Nah, kalau luar negeri nggak bayar PPN, kita akan kalah saing terus. Mungkin nanti mekanismenya akan kita lihat lebih lanjut. Makanya untuk menciptakan itu harus sama-sama harus membayar pajak. Lalu penyedia jasa luar negeri itu juga sama konsepnya, ya. Sama konsepnya bahwa harus memungut pajak. Nah, penyelenggara PMSE ini kalau apa sih bedanya dengan PMSE-nya itu sendiri? Kalau PMSE-nya kan perdagangannya, kalau penyelenggaranya namanya juga penyelenggara adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik. Ini tadi penyedia platformnya ini PPMSE itu. Penyedia platform untuk melakukan transaksi perdagangannya, mungkin bahasa mudahnya penyedia marketplace-nya, penyedia daily deals-nya, penyedia platform untuk bertransaksinya. Nah, di sini juga tidak membedakan luar negeri maupun dalam negeri. Ini juga pokoknya semua penyelenggara baik di luar negeri maupun luar negeri itu akan terkena oleh peraturan ini. Mungkin akan ada pertanyaan, kok bisa sih pedagang luar negeri atau penyelenggara PMS luar negeri itu ditunjuk menjadi pemungut? Ini sebetulnya secara perpajakan internasional, ya, ini juga bukan sesuatu hal yang aneh, ya, karena bagaimanapun mereka berjualan di Indonesia. Nah, misal saya berbicara PMSE, apabila mereka aktif melakukan penawaran kepada konsumen yang ada di Indonesia, ya, dengan beberapa kriteria tertentu, sebetulnya pada prinsipnya mereka sudah mempunyai bentuk usaha tetap pada hakikatnya. Apabila mereka aktif berdagang di Indonesia, ya kan, punya market yang lumayan di Indonesia, punya pembeli setia yang di Indonesia. Nah, itu sebetulnya pada dasarnya secara perpajakan internasional, ya, dengan ukuran-ukuran tertentu tentunya, ya, itu sudah dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap atau permanent establishment. Nah, tentu Indonesia punya hak dong untuk memaksa para pedagang luar negeri ini atau penyelenggara PMSE luar negeri ini untuk juga melakukan pemungutan PPN. Ya. Nah, ini juga akan sesuai dengan pasal ketentuan ini mungkin nanti batasan-batasan kriteria tertentunya itu. Ini sebenarnya juga sesuai dan sejalan dengan pasal 4 di Perpu 1 2020, ya. Dan mungkin kalau Bapak Ibu aware itu juga sesuai dengan PP nomor 80 tahun 2009, ya. Mungkin bahwa sebetulnya pelaku perdagangan melalui sistem elektronik ini bisa pelaku usaha, bisa konsumen, bisa pribadi, bisa instansi penyelenggara negara, ya kan? Sebenarnya semua bisa.
Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau perkembangannya IG itu kadang orang pribadi, nggak harus dia bisa melakukan usaha. Ya. Nah, tentu untuk menjadikan dia sebagai pemungut, dan pemerintah Indonesia mempunyai hak untuk memaksa mereka, terutama yang di luar negeri ya. Kalau di dalam negeri tentu nggak ada masalah, namanya juga berkedudukan di dalam negeri. Ya. Ini tentu harus mempunyai kriteria tertentu. Ya. Itu bisa dari jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan atau jumlah traffic pengakses. Nah, sudah bisa. Ini secara peraturan pemerintah atau secara praktek internasional itu sebenarnya dimungkinkan, ya, dimungkinkan. Yang penting koridornya jelas. Nah, dari PMK 48 itu mengamanatkan kepada Per 12 untuk membuat kriteria yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nah, ternyata kriterianya berdasarkan Per. Kalau tadi yang saya jelaskan di atas itu adalah teoritis dari perpajakan internasional, atau mungkin di sini adalah yang diadopsi oleh Perpu 1 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019. Itu sebenarnya yang diadopsi kalau di sini nilai transaksi. Ya. Nilai transaksi dalam 1 tahun melebihi 600 juta. Nilai transaksi melebihi 600 juta, berarti nilai transaksi digunakan juga dalam 1 tahun atau 50 juta dalam 1 bulan. Dan atau traffic atau pengakses melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan. Ya. Jadi di sini malah belum ada pembatasan mengenai jumlah paket pengiriman kalau saya lihat. Baru masalah traffic dan nilai transaksi. Ya. Itu jadi yang menjadi subjek atau yang ditunjuk sebagai pemungut PPN ini adalah nanti pedagang luar negeri, penyedia jasa luar negeri, PMSE, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik luar negeri, dan penyelenggara PMSE dalam negeri yang memenuhi batasan kriteria. Pertama, nilai transaksi melebihi 600 juta dalam 1 tahun atau 50 juta dalam 1 bulan, dan atau traffic pengakses melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan. Itu batasan yang akan ditunjuk. Oke, next slide. Nah, ini subjek kedua. Tadi kan saya bilang bahwa pelaku PMSE itu sebetulnya bisa orang pribadi, bisa badan, bisa siapapun. Ya. Nah, kriterianya untuk orang pribadi atau badan bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Ya, melakukan pembayaran menggunakan fasilitas kartu kredit, debit, dan atau fasilitas pembayaran yang disediakan, kan seperti itu. Lalu bertransaksi menggunakan internet protokol di Indonesia atau menggunakan nomor telepon di Indonesia, maka dianggap sebenarnya dianggap berkedudukan atau memenuhi kriteria sebagai subjek dari pemungut. Ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian akan bertanya-tanya, kalau badan bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia, ya. Nah, banyak kan tadi kan perusahaan luar negeri. Bagaimana untuk bisa dianggap itu bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia? Kan itu pertanyaannya. Ya. Sepanjang badan itu mempunyai alamat korespondensi atau penagihan pembeli barang dan atau penerima jasa terletak atau berlokasi di Indonesia, dan atau
pemilihan negara saat registrasi di laman dan atau sistem yang disediakan dan atau ditentukan oleh pemungut adalah Indonesia. Jadi kalau alamat korespondensi atau penagihan pembeli beralamat di Indonesia dianggap berkedudukan di Indonesia. Udah nggak mau tahu pokoknya, makanya itu akan sebagai subjek pemungut. Oke, next, mungkin next slide. Nah, ini untuk sementara adalah daftar yang sudah dilakukan sebagai pemungut PMSE. Pertama, mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sempat mengikuti berita, salah satu yang menimbulkan komen dari Paman Trump itu pengenaan PPN atas Netflix internasional, ya, tanggal penunjukannya itu bulan Juli dan mulai Agustus harusnya sudah mulai. Lalu ada Amazon, ada Google Asia Pacific, Google Ireland, Google LLC, Spotify, ini Facebook sudah, Amazon lagi. Lalu ada Audible, Alexa Internet, ada Apple, ada TikTok, ada Walt Disney Company. Ini sebetulnya kalau disimplify, ini kayaknya tinggal 6 ini. Netflix, Amazon, Google, Spotify, Facebook, Apple. Nih, ada 7 ya. Kalau kita simplify. Karena ini beberapa kan cuman sebetulnya dalam satu grup, ada Google, ini ada beberapa. Nah, ini adalah yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian atau perusahaan Bapak Ibu sekalian melakukan transaksi, ini sebetulnya jadi punya kewajiban PPN. Jadi punya kewajiban untuk membayar PPN. Ya. Saya nggak tahu nih apakah nanti yang lainnya segera menyusul. Oke, next slide. Nah, ini sebetulnya lebih ke arah teknis. Mungkin saya nggak akan berbicara panjang kali lebar karena ini udah teknis bagaimana PMSE itu berjalan, atau misal kalau PMSE sudah ditunjuk, dia harus melakukan aktivasi, harus diberikan pengenal, kan itu harus itu. Ini lebih kepada yang sudah ditunjuk, mungkin nggak terlalu relevan kepada Bapak Ibu sekalian yang join pada siang hari ini. Next slide. Nah, tadi ini sebetulnya sudah kita singgung di depan bahwa hari ini kita sebetulnya berbicara tentang barang kena pajak tidak berwujud, ya, termasuk barang digital. Kalau saya lebih lalu pemanfaatan jasa kena pajak termasuk jasa digital. Ya. Sebetulnya tadi saya sudah singgung bahwa mindset hari ini adalah kita berbicara barang digital, barang tidak berwujud, dan jasa digital atau jasa kena pajak yang menjadi objek itu. Nah, transaksi ini melibatkan business to business atau business to consumer, nggak ada beda. Jadi tetap akan dikenakan pemajakan. Di sini mungkin contoh-contohnya di situ ada e-book, e-magazine, e-comic, komputer software, ya, aplikasi digital, games digital, multimedia, data elektronik, virtual goods, virtual coin, streaming film, streaming musik, atau konten audio visual lainnya. Lalu juga ada web hosting, video conference services, dan layanan jasa lainnya yang berbasis piranti lunak. Nah,
Seperti saat ini, hari ini nih, mungkin saat hari ini kita sedang menggunakan layanan piranti lunak Zoom, atau kadang sekarang kita sering meeting kalau nggak pakai Zoom, pakai Google Team atau berbasis piranti lunak apapun. Sebetulnya per September ini itu sudah terhutang PPN. Ya, sebetulnya sudah terhutang PPN karena pada saat hampir dengan adanya COVID ini, ya, mungkin Bapak Ibu sekalian aware bahwa pemilik layanan services, conference services, video conference services itu mengalami peningkatan yang luar biasa income-nya. Sementara kayak negara Indonesia mungkin yang salah satu pengguna terbesar dari Google, dari video conference services, itu pemerintah Indonesia cuma merasa jadi market dan uang Indonesia itu mengalir keluar. Nah, itu yang Indonesia, pemerintah juga ya harus ada yang stay di Indonesia dong sebagai penerimaan negara. Ini objek yang diatur dalam 2 peraturan. Next. Next slide. Nah, pemanfaatan BKP tidak berwujud, ya. Ini sebetulnya juga mengacu kepada undang-undang yang selama ini mungkin kalau Bapak Ibu sekalian selama ini sebetulnya ini kalau aware dengan PPH ini sebetulnya kan kayak objek pengenaan royalti ini, ya. Yang pertama penggunaan hak, ya, penggunaan hak atau menggunakan hak cipta, paten, formula, merek dagang, dan bentuk hak lainnya atas kekayaan intelektual, itu yang objek pengenaannya. Lalu ada penggunaan pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industri, atau komersial, ya, itu yang menjadi objeknya. Lalu penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup, motion picture film atau peta video untuk siaran televisi. Saya nggak tahu nih, peta video apa masih dipakai atau enggak, saya juga kurang update. Mungkin Bapak Ibu sekalian lebih update apakah peta video itu masih ada gitu. Lalu penggunaan hak menggunakan peralatan industrial, komersial, dan ilmiah itu juga menjadi objek dari pengenaan PPN. Nah, PPMC, pemanfaatan BKP tidak berwujud yang telah diatur yaitu berupa penerimaan penggunaan rekaman atau teknologi serupa. Itu juga yang diatur di situ, ya. Lalu terakhir perolehan seluruhnya sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual lainnya. Ya. Nah, ini sebetulnya ini di klausul selanjutnya ada dikatakan gitu, dikatakan seperti ini, bahwa pemanfaatan BKP tidak berwujud, 6 BKP ini, ya, termasuk juga pemanfaatan barang digital. Jadi kalau bentuknya digital, ya, berbentuk digital dan barang tidak berwujud dan nggak ada dalam kriteria 6 ini, tidak berwujud dalam 6 ini, pada dasarnya tetap saja akan terhutang atau tetap saja akan dipungut PPN. Ya. Jadi objek terakhir itu sebetulnya lain-lain termasuk barang digital. Yang penting bentuknya digital saja dan tidak berwujud. Itu. Jadi jangan nanti terpaku, ini nggak masuk dalam 6 ini. Ini kayaknya peraturan juga dalam rangka selalu melakukan inovasi tiap saat. Yang hari ini belum terfikirkan atau tidak ada, mungkin next sudah ada. Itu yang menjadi objek. Next slide.
Nah, kalau tarif standar sama dengan PPN dalam negeri itu 10% dari DPP, ya. DPP di sini adalah nilai berupa uang yang dibayar oleh pembeli, tidak termasuk PPN. Saat pemungutan, saat pembayaran oleh pembeli. Ini yang apa namanya? Yang menjadi tarif dan menjadi dasar pengenaan pajak itu. Ya. Next slide. Nah, ini slide ini adalah summary dari yang tadi saya ceritakan atau saya obrolkan pada siang hari ini, pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan melalui sistem elektronik itu siapa saja sih, kan itu ya. Kalau kita lihat di sini ya, di atas garis itu posisinya adalah supplier luar negeri atau berarti berada di luar daerah pabean. Yang di bawah garis itu di dalam daerah pabean. Ya, di dalam daerah pabean. Yang di luar daerah pabean adalah pelaku usaha luar negeri, berarti di sini adalah penjual atau pedagang luar negeri dan penyedia jasa luar negeri, ya, penjual, pedagang luar negeri atau penyedia jasa. Dan yang kedua adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi ada dua, pedagangnya itu sendiri atau penjualnya itu sendiri dan penyelenggara sistemnya, sistem elektroniknya. Itu, nah ini ada yang pelaku usaha luar negeri yang sudah ditunjuk sebagai pemungut dan tentunya karena tadi kita lihat baru ada berapa entitas, mungkin sekitar 7 lah, ada 16 cuman sebenarnya ada Google, ada masuk ke beberapa sama, dan ada pelaku usaha luar negeri yang masih belum ditunjuk, masih non pemungut. Ya. Nanti kita bercerita bagaimana, berarti kita milih transaksinya dengan yang non pemungut dulu, yang dengan non pemungut aja biar lebih murah 10%. Oh, jangan seperti itu juga. Nanti ada koridornya lagi, bagaimana kalau bertransaksi dengan non pemungut. Ya. Lalu dari pihak dalam negeri, ini ada perdagangan sistem elektronik dalam negeri, ini juga sudah ada yang ditunjuk sebagai pemungut dan ada yang belum ditunjuk sebagai pemungut. Di sini fungsinya kebanyakan yang ada saat ini hanya sebagai saluran distribusi dari supplier yang ada di luar negeri. Baru terakhir adalah pembeli atau konsumen akhir. Ini adalah kita ini bisa orang pribadi, bisa perusahaan, bisa badan atau bisa siapapun itu. Itu posisinya. Nah, inilah tadi yang menjadi subjek, menjadi objek pemungutan PPN sebesar 10% adalah transaksi dengan skema seperti ini dengan tarif 10% dari nilai uang yang dibayar, tidak termasuk PPN yang dibayar oleh pembeli di Indonesia. Jadi di sini ya, pembeli di Indonesia, bagaimana kalau pas kita beli di luar negeri? Ya berarti Bapak Ibu sekalian bukan pembeli Indonesia kalau memang dikonsumsi di luar negeri, karena memang PPN itu tadi sempat saya singgung di bagian awal, pada dasarnya adalah berbasis kepada tujuan dan pajak atas konsumsi pada hakikatnya. Nah, jadi kalau memang dibeli dan dikonsumsi ke luar negeri tentu nggak akan masuk dalam koridor yang ini. Untuk next slide. Next slide. Nah, ini next slide. Ya. Transaksi yang dilakukan oleh penjual melalui PPMSC wajib dipungut, di-store dan dilaporkan oleh penjual, ya, yang ditunjuk oleh pemungut PPN dan PPMSC dengan menerbitkan
commercial invoice, billing, order receipt, dan dokumen sejenis. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, PPN wajib dipungut, di store dan dilaporkan oleh penjual. Ya, ini konsepnya sama dengan PPN dalam negeri. Cukup dengan menerbitkan commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis yang memang sudah terbiasa atau biasa dilakukan. Semua commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis yang diterbitkan oleh PPMSE ini dipersamakan dengan faktur pajak. Diatur itu dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, tadi sempat saya singgung, ya, transaksi yang dilakukan oleh penjual yang ditunjuk sebagai pemungut secara langsung kepada pembeli. Tadi kalau di bawah diagram tadi kan ada yang ada supplier, ada distributor. Ini kalau direct bagaimana? Kalau direct tetap saja, ya, tetap saja PPN-nya harus dipungut dan dilaporkan oleh PMSE. Ya. Nah, tadi kan dalam skema itu kan saya sebutkan belum semua ditunjuk sebagai pemungut. Lalu tadi saya bilang, oh berarti kita beli yang ke non pemungut saja dong. Ternyata nggak ada guna juga, karena pemerintah juga nggak mau. Oh, ada yang terutang, ada yang tidak terutang. Inginnya perlakuan yang sama. Bagaimana kalau pembeli Indonesia itu bertransaksi dengan non pemungut? Kan gitu. Ya. Ternyata di pasal 11 ayat 3 per, ya, kalau di PMK-nya sih nggak ada ketentuan. Ini muncul di pernya. Ya. Pasal 11 ayat 3 itu dikatakan, ya, apabila, ya, nih, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar daerah Bapean di dalam daerah Bapean melalui PMSE yang tidak dipungut PPN di atas, maka PPN yang terutang wajib dipungut, disetorkan, dan dilaporkan oleh pembeli sesuai dengan ketentuan pasal 3A Undang-Undang PPN. Jadi pembeli kita bisa memilih dong untuk bertransaksi dengan yang daripada bayar PPN 10%, kita transaksi saja dengan yang non pemungut, gitu kan. Tapi ternyata di dalam peraturan ini apabila transaksinya dengan yang non pemungut, tetap saja harus dibayar sendiri ininya PPN terutangnya itu, ya, nggak bisa bebas dari pengenaan PPN. Itu yang pengen saya sampaikan, bahwa mohon maaf sebentar, ini masih ada sedikit gangguan di tempat saya. Oke, mungkin next slide. Next slide ini skema transaksi dan pihak yang memungut PPN. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip tadi yang disampaikan. Kalau ini lebih kepada flowchart-nya untuk menguji apakah itu perlu dipungut PPN atau tidak. Ya.
Ya, yang pertama kita mulai tentunya dari sisi penjual ya. Dari sisi penjual itu apakah menyerahkan BKP, JKP melalui PMSE atau tidak. Kalau tidak menyerahkan melalui PMSE tentu bukan objek yang diatur oleh peraturan ini. Lalu berikutnya diuji lagi, apakah penyerahannya langsung ke pembeli, ya. Kalau langsung ke pembeli, penjual ditunjuk atau tidak? Kalau ya, pungut. Kalau tidak, ya bayar sendiri. Kalau tidak melalui penjual, ini tadi sebetulnya klausulnya, siapa yang menerbitkan invoice? Ya. Tadi kan dikatakan invoice sepanjang itu ditujukan ke Indonesia, ke orang pembeli di Indonesia, ya harus membayar PPN. Itu. Balik lagi di sini. Nah, apakah penjual ini ditunjuk? Kalau tidak, bayar sendiri. Kalau ditunjuk, dipungut. Jadi intinya endingnya di sini nggak ada kan secara peraturan berdasarkan skema ini tidak akan ada yang lolos dari pengenaan PPN karena baik itu penjual ditunjuk sebagai pemungut atau tidak ditunjuk sebagai pemungut sama saja, cuma bedanya dipungut atau disetor sendiri. Lalu misal tidak teridentifikasi penjualnya tidak langsung tadi, yang penting penerbit invoice-nya siapa. Penerbit invoice-nya masih nggak jelas, itu tadi balik lagi pembelinya yang harus membayar. Itu. Ini bahasa mudahnya seperti itu. Ya. Next slide. Tadi kan disebutkan bahwa commercial invoice, bukti pungutnya berupa conferential invoice, billing, order receipt atau dokumen lainnya, ya. Pokoknya yang sesuai kelaziman usaha aja lah, itulah. Nah, itu sebagai bukti pemungutan PPN. Ya. Sekarang kan tadi kalau perusahaan pengen mengkreditkan, ya, harus mencantumkan keterangan berupa nama dan NPWP untuk dicantumkan di bukti pungut, itu baru bisa dikreditkan. Ya. Tadi sudah saya singgung juga bahwa commercial invoice, billing order receipt itu semua dipersamakan dengan faktur pajak. Bapak Ibu sekalian. Next slide. Nah, ini tentang kewajiban penyetoran. Ya. Biasa sebetulnya kan kalau pemungutan itu akhir bulan berikutnya, lalu kode billingnya ini lebih teknis lagi. Next, saya akan berbicara di sini panjang kali lebar. Ya, ini mata uang. Nah, mata uang di sini, mata uang tuh boleh rupiah, dolar atau mata uang asing yang ditetapkan oleh DJP. Jadi nggak harus rupiah nih, ya. Padahal kalau oke, next slide. Mungkin secara cepat aja karena masalah waktu. Ini pelaporan dari pihak pemungut itu triwulanan, ya. 3 bulanan itu ada pelaporan. Di situ ada jumlah pembeli, jumlah pembayaran, jumlah PPN yang dipungut dan disetor. Ya. Juga di situ harus dicantumkan mata uang yang dipilih. Lalu juga ada pelaporan rincian transaksi tahunan. Ya. Itu nomor, tanggal bukti pungut, jumlah PPN, nama pembeli, nomor telepon, nomor ini. Nah, ini juga kemarin saya sudah, ini sekedar sharing, saya sudah dapat dapat kasus atau dapat klien yang ternyata padahal ini kan baru dimulai bulan Juli ya Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu sekalian, pada mulai bulan Juli pemungutan. Mungkin karena klien saya ini termasuk yang aktif, ya, jadi sudah banyak punya faktur pajak. Ya, karena mencantumkan nama pembeli dan sebagainya, ini sudah dilakukan himbauan oleh kantor pajak. Ya, sudah dilakukan himbauan. Oh, bahwa Anda melakukan transaksi bla 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 bla, tidak terkata menurut bahasa kantor pajak itu tidak sesuai dengan jumlah penghasilan atau exposure atau figur penghasilan yang dilaporkan saudara. Mohon untuk penjelasannya, kurang lebihnya seperti itu. Ini baru minggu kemarin ada KPP, salah satu KPP di Jakarta sudah mengeluarkan himbauan. Saya juga agak takjub juga, kok cepet itu memperoleh datanya. Jadi mungkin untuk awareness juga untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin anak-anaknya suka membeli film, membeli musik. Oke, ini untuk next slide. Nah, ini pelaporan tribulanan dan lebih ke teknisnya, ya. Laporan tribulanan itu kayak SPT masanya pengusaha atau pemungut, ya. Ini saya juga nggak akan berbicara terlalu detail untuk ini, nanti Bapak Ibu sekalian yang sudah mengisi CFF, karena pada dasarnya akan kami kirimi slide yang kita obrolkan siang hari ini. Next slide. Ya. Ini sebetulnya biasa, ya. Kalau PPN dalam pajak itu kan kadang kurang store, kadang lebih store. Kalau kurang store gampang. Nah, gampangnya apa? Di store ulang secara penuh, ya. Sekarang kalau selisih lebih store, ini hanya bisa dikompensasikan, ya. Karena itu tadi, pemungut kan sebetulnya bukan uangnya pemungut, namun sebetulnya adalah uangnya para pembeli. Jadi nggak boleh diminta oleh tadi pengusaha luar negeri itu tadi, penyedia. Ya. Oke, next mungkin akan saya bawakan secara cepat, ini udah masalah waktu, ya. Nah, bagaimana kita sebagai pembeli, apabila telah dilakukan pemungutan PPN, ya, cuman karena kita iseng atau kelebihan uang ataupun karena lupa atau karena apa, juga menyetor PPN sendiri, ya, sesuai pasal 3A, karena mungkin kita nggak dapat billingnya, nggak dapat komersial invoice-nya, nggak dapat itu dokumen pemungutannya, ya, kita nggak dapat. Kadang kan kalau kita membayar kan kadang mungkin kita online pakai mungkin uang elektronik langsung atau kartu kredit atau apapun itu, sehingga kita nggak mau. Karena kita tertib, kita store ulang, ya. Store ulang. Tentu akan double bayar dong, ya. Double bayar, ya. Nah, kalau double bayar, ini mekanisme pertama bisa diajukan pemindah bukuan, ya, pemindah bukuan terhadap yang double bayar. Tentu kalau kita pemindah bukuan karena kita mempunyai utang pajak yang lain dong, makanya kita pindah bukukan ke utang pajak yang lain. Misal kita nggak punya, ya, itu bisa dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, ya. Nah, atau tadi pengembalian atau dikreditkan dengan pajak keluaran, berarti kita PKP dong, dikreditkan atau pengembalian kelebihan. Tapi kalau kita bukan PKP, kita pengembalian kelebihan pembayaran pajak, ya. Cuman namanya minta, mungkin Bapak Ibu sendiri sangat mafhum, ya, bahwa kalau kita minta pengembalian ke kantor pajak, itu kadang yang diperoleh bukan pengembalian, malah tagihan kurang bayar, ya. Langkah terakhir, dikurangkan dari penghasilan bruto atau dibiayakan.
Ini bisa dibiayakan itu terhadap hal yang double bayar. Ini oke, next slide. Ya. Nah, ini katanya pengujian pajak masukan yang dikreditkan itu cuma dilakukan 2 hal, bukti pungut PPN dan bukti pembayaran atas PPN-nya yang dipungut. Kalau bukti pembayaran kan biasanya, oh bayarnya lewat apa? Kan gitu misal. Oh kartu kredit, lihat dong di kartu kreditnya ada atau tidak. Biasanya gitu. Oh lewat transfer, misal. Oh mana rekening korannya? Kadang yang dibuktikan malah ujung-ujungnya bukan pembayaran pajak. Kantor pajak akan melihat yang lain-lain, itu yang biasanya terjadi. Cuman Bapak Ibu sekalian, ini saya bukan nggak usah diperlihatkan atau seperti apa, bukan. Intinya kadang ya kita kadang masih menikmati sesuatu yang kita menurut kita anggap kita repot. Dari saya untuk pemaparan materi itu sudah saya cukupkan, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Selamat siang untuk Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian akan tetap join pada edisi morning briefing selanjutnya yang diselenggarakan oleh SF Consulting atau SF Group dengan berbagai tema. Sampai bertemu di event-event selanjutnya, dan tetap semangat dan selalu sehat dan tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Selamat siang.